Jangan lupa like and subscribe. Penting itu. Selamat siang rekan-rekan sekalian, Kung Mania se-Indonesia. Dalam hal ini berdasarkan permintaan dari rekan-rekan yang masuk ke YouTube, UPI Channel, ya. Atau direct atau langsung ke saya coba menjelaskan lebih detail mengenai sistem cross atau cara breeding yang sudah dibicarakan pada tahap awal. Yang pertama kita bicara mengenai inbreed. Inbreed ya. Telah diketahui bahwa inbreed adalah persilangan dalam satu keluarga. Satu keluarga. Contohnya bapak dengan anak, ibu dengan anak, anak dengan anak. Oh, kalau untuk manusia kurang bagus itu ya, nggak boleh ya. Tidak bagus. Oke. Di perkutut pun demikian, seperti pada episode pertama. Banyak kekurangannya. Terutama adalah kekuatan fisik dari burung yang kita inbreed. Hasilnya ya, maksudnya. Hasilnya, baik itu fisik maupun mental, sudah saya jelaskan di episode pertama ya. Kemudian inbreed ini bukan berarti tidak ada faedahnya, ada. Walaupun bagaimana, tetap sistem cross ini ada faedahnya. Tapi ini amat berpengaruh dengan kualitas burung yang kita miliki yang dipakai sebagai objek inbreed. Kalau burung ini mempunyai banyak kekurangan, bisa dipastikan 100% anakannya gagal. Kurang bagus ya. Karena pengembangan corak dan kualitas itu tidak beranjak jauh dari kualitas awal. Bapak ibunya. Inbreed ini bisa diterapkan kalau burung yang akan dijadikan objek ini sudah memiliki kualitas mungkin 2 atau 3 tahun ke depan dari masa sekarang. Itu sulit sekali. Kemudian sekarang mengenai inbreed lebih baik kita tinggalkan. Kalau menurut saya kita tinggalkan. Ada cara kedua yang sedikit lebih baik daripada inbreed, yaitu yang orang bilang adalah line breed vertikal. Atau kalau saya biasa sebut itu back cross. Back cross, Karena ini prosesnya adalah keponakan dengan paman, keponakan dengan bibi, cucu dengan kakek, cucu dengan nenek. Oh, vertikal ya? Iya, jadi saya lebih mudah disebut dengan kata back cross. Back cross ya, Back cross ini juga menyerupai inbreed. Pengembangan kualitasnya tidak terlalu banyak. Walaupun ada sedikit lebih banyak daripada inbreed, tapi hampir menyerupai. Cuma resiko kecatatan, cacat itu lebih sedikit. Lebih sedikit dibanding inbreed yang inbreed. Lebih sedikit. Siap. Jadi saya juga kurang menyarankan apabila tidak diperlukan mempergunakan sistem back cross ini. Back cross, Kecuali memang betul-betul dibutuhkan, sama seperti inbreed tadi. Dan yang saya sudah jelaskan di episode pertama, line breeding in out. Itu adalah cara cross yang baik menurut pengalaman yang saya jalankan. Line breed ini, in out ini, kita berusaha menjaga rel atau tipe burung yang kita ciptakan itu tidak berfluktuasi tajam atau menyimpang jauh. Menyimpang jauh. Dalam hal ini, contohnya adalah A dikawinkan dengan burung B, yang pada prinsipnya ini masih crossbreed. Masih crossbreed, Dapat anak, kita katakan AB1 dan AB2 seperti episode pertama itu. Kita kawinkan dengan burung luar, AB1 kali C, AB2 kali D. Anaknya kita ketemukan lagi. Nah, teori ini dari terah atau genetik kita jaga dengan sistem line breed in out. Tapi yang jadi patokan murni itu adalah suara.
kita cocokkan suara. Nah, pengetahuan mengenai bagaimana pairing suaranya ini yang memegang peranan penting sekali. Ya. Itu saya bisa berikan contohnya. Ya. Seperti ini. Enam ya, 6 ketukan. Ya. Double aja ya pada Sari ini ya. double bapaknya. Depan jerit, Heeh. tengah agak Satu-satu lah. satu-satu, oke. Ujung lumayan Ujung panjang, lumayan, oke. ya. Cuman jalannya 6 ya, kurang rapi tengahnya ya. Kurang rapi. Sederhana. Sederhana lah ya. Burung sederhana, ya. Burung boleh dibilang burung kelangenan ya. Ya. Tapi dia ada modal. Betul. Ujungnya panjang, oke. Dikawinkan dengan betina tadi ya Pak Denny ya. Ya, betina tadi. Kita ulang betinanya. Nah, itu Tengahnya juga banyak betinanya banyak, ya. Tapi burung tetap sederhana. Iya. Tetap sederhana. Oke, pembahasannya gimana tadi? Anaknya Menurut Pak Denny? Anaknya meningkat dari kualitasnya dari kedua orang tuanya. saling Meningkat, saling isi. saling isi, oke. Tapi tidak bisa kita katakan anaknya akan tetap seperti itu semua. Iya, iya. Pasti ada yang kurang. Iya. Nah, untuk crossbreed kita ambil yang terbaik. Kita ambil yang terbaik. Dari crossbreed tadi diambil anak yang terbaik, Yang oke. terbaik kita simpan untuk dijadikan indukan berikutnya. Iya, istilahnya Dimana? apa namanya tuh? Inbreed. Cross in. Cross in, Cross oke. in. Diambil Nah, yang terbaik. seperti contoh yang saya sudah berikan, seperti ini. Oke. Tadi adalah C3. Sekarang C3. kita cek yang C4. C4 ya. C4-nya. Lawannya ya, jadi lawannya untuk cross in. Cross in ya. Heeh. Bentar. Yang kedua jalur. Ini ya? Ya. Coba komannya, perhatian. Ini dari satu induk. Ini jantannya atau Betinanya. Betinanya. Betinanya itu bersaudara dengan kandang C3. Oh, Kongmania ini betinanya bersaudaraan dengan Kandang C3. kandang C3 tadi yang betina Yang ya. ketiga. Coba kita dengar. Tengahnya banyak juga Pak Denny. Lumayan, Ya? Oke. tengahnya lumayan. Ada 14 ketukan kalau nggak salah. Oke. Ini dikawinkan dengan Pejantannya ada. ini pejantannya ya. Pejantannya Oke. ya. Tadi betinanya, sekarang pejantannya, komannya coba didengar. Dilihat. Yang mana Pak Denny? Yang Itu dia. pertama tadi ya? Ya. Kita ulang ya. Langsung. Belas ketukan. Oke. Anaknya Anaknya bisa di bawahnya dilihat. tadi. Ya, bawahnya. Ini Itu hasil anak anakannya. pertamanya. Komannya. Ya, itu dia. Anaknya ya. Nah. Kita coba kita dengarkan hasilnya. Belas ketukan Pak Denny. Anaknya, buset. Tadi melengkapin Bapak Melengkapin Ibunya ya, Bapak saling Ibunya, melengkapin ya. hasilnya. Kita ulang komannya ya. (20, 19, 20). Oke. Ini anak Yang C4. C4. Ya, ada contoh satu lagi. Heeh. Anaknya anak C4 trip kedua. juga. Trip keberapa ini? Ya, trip kedua. Trip kedua ya. Coba komannya perhatiin. Ini anak yang trip kedua. (20 ketukan). Ulangin ya. Ini anakan trip kedua.
21. Ujungnya digantung ya Pak Denny ya? Iya. Ini dapatnya yang begitu. Kebetulan kalau yang pertama tadi ujungnya langsung. Agak lebih ada. Sekarang digantung. Ya. Nah, kelebihan dan kekurangan kalau burung kungnya digantung apa Pak Denny pengalaman? Sebetulnya kalau gantung, kalau dia tidak terlalu jauh dia punya jarak atau intervalnya masih kedengaran enak. Kalau terlalu jauh malah jadi aneh gitu kan? Gitu ya. Nah, dari anak-anak mereka ini keluar. Jadi dari anak C3 dan C4 itu saya in kan, keluar contoh anakannya. Bisa Pak Bayu buka, sudah saya berikan. Oke. Itu tadi di cross diolah in lagi. Ya, di cross in. Di cross in. Nah, yang ini jadi bapaknya, anak C4. Ini bapaknya ya? Ya, anak C4. Anak C4 tadi dijadiin bapak. Ini ya. Coba komannya, perhatikan. Oke, 21 ketukan. Ini jantannya. Itu jantannya. Saya lagi ya. Betinanya enggak ada nih. Bentar, ini biar komannya jelas. Ya. Ini jantan C4. C4. Oke. Ya. Dikawinkan dengan anakan C3. Dikawinkan dengan anakan C3. Istilahnya apa? Masih cross in lagi ya. Cross in itu memang cross in. Iya, oke. Cross in. Murni cross in itu. Dikawinkan dengan anak C3. C3. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Wih, mantap ya. Dikomat, dibuang tentunya panjang. Oke. Ada satu lagi anaknya contoh. Ini ya. Walaupun cross in itu tetap ada perbedaan, perbedaan. Ini anak itu contohnya. strip kedua. Ya. Tadi strip pertama. Itu strip kedua juga. Yang pertama itu strip kedua, ini juga strip kedua. Jadi satu telur. Oh, belahannya. Ya. Oke, siap. Tetap berbeda, ada perbedaan. Oh, tengahnya agak kurang ya, lebih sedikit ya. Tapi depan ujung panjang. Sama. Oke. Ya. Ini belahannya ya. Itu belahannya. Oke. Terus kemudian anak ke strip ketiga. Itu kemudian yang strip ketiga. Ini komannya ini strip ketiga anaknya. Coba perhatikan. Kita dengarkan ulang. 11 ketuk. Sebelas ketukan ya Pak Denny ya. 11. Lebih bulat, lebih gede dari trip 1-2 ya. Nah, kenapa Pak Denny kok bisa berubah? Tetap biar gimana walaupun kita mempergunakan line breed, apalagi baru satu kali cross itu, relnya tuh tidak bisa betul-betul lurus sejalan. Pasti ada penyimpangan mungkin di latar, agak lebih bersih atau sedikit lebih kotor, atau volume sedikit lebih besar, atau lebih kecil, tapi tipenya itu menyerupai ya. Dan fluktuasinya dia tidak terlalu curam, yang muncul bagus, muncul jelek bukan main. Kalau kita pakai line breed in out itu, kita menjaga fluktuasi tetap terjadi, tapi apabila kita ambil garis grafik di tengah, mereka tidak jatuh ke bawah. Mereka agak main di level tengah ya. Okay. Yang kurangnya pun masih kedengaran bagus, masih enak ya. didengar. Nah gitu. Mas Bayu. Itu yang contoh line breed. Terus ada ini lain Pak Denny? Nah, itu demikian contoh-contoh yang tadi bisa saya berikan. Sayang sekali untuk kandang C4 tadi Aramut, kandang C4 saya Aramut namanya. Saya tidak punya rekaman betinanya. Tapi kalau kandang C3 itu komplit betina dengan jantannya. Nah, saya terangkan kembali ulang supaya jelas. C3 betinanya dan C4 betinanya itu kakak adik. Kakak adik, Nah, saya cross keluar. Saya cross keluar masih tetap dalam prinsip crossbreed, di mana dicari pairing yang pas, dapat anaknya baru saya
saya inkan. Iya. Jadi C3 dan saya kawinkan dengan C4. Iya. Itu di kandang C7 sebagai contoh tadi Dan yang tadi ya. peningkatannya sudah cukup tajam. Ya, lebih lengkap ya. Lebih lengkap. Iya, Nah, ini iya. bisa dijadikan acuan sebagai cara kita beternak. Oke. Ada contohnya yang jelas. Mudah-mudahan rekan-rekan Kung Mania semua bisa jadikan ini sebagai patokan Ada referensi sedikit, ya. referensi lah. Iya. Referensi Berdasarkan seperti itu, pengalaman ya. Pak Denny. Kemudian yang berikutnya, yang paling umum, general, Oh ya, apa itu, Pak Denny? crossbreed. Crossbreed. Ya. Ya. Crossbreed ini disebut juga sebagai mother cross, cross Artinya? Oh, cross, Cross utama. utama. Oke, terus? Apapun ceritanya itu kita harus bikin cross utama dulu. Ya. Walaupun inbreed kan kita harus cari anaknya. Ya. Kita cross out dulu, Ya. crossbreed dulu, baru anaknya dikawinkan dengan bapaknya. Oke. Itu jadi inbreed kan seperti itu. Ya. Kalau line back cross sudah jadi anaknya, kita harus cari keturunan kedua bisa kawin ke paman atau ke cucu. Dari cucu ke Dikembalikan ya. kakek. Ya. Jadi kita harus cari dulu saudara-saudaranya ini. Iya. Baru kita bikin umumnya 2 kali cross, baru bisa back cross. Back cross ya. Oke. Baru bisa back cross. Nah, kalau line breed, anak-anaknya kita keluarkan seperti tadi. Ya. Nah, yang sekarang kita bicarakan adalah crossbreed. Crossbreed ya. Crossbreed ini adalah cara yang paling umum dan yang pasti dihadapi oleh seluruh pemain peternak, penghobi, Kung Mania se-Indonesia pasti. Ya. Nah, crossbreed ini adalah satu cara cross yang harus betul-betul kita perhatikan. Ya. Karena ini sulit sekali mencapai hasil yang rata. Ya. Sulit sekali karena ini cross awal. Ya. Jadi untuk mendapatkan hal yang seperti kita inginkan, kita harus mencari burung yang sesuai. Burung yang sesuai. Dalam Maksudnya hal kualitas. sesuai apa nih? Kualitas. Sesuai kualitas. Kita sesuai cocokkan dengan pakem. pakem dan Pakem. tren masa kini ya. Tren masa kini. Oke. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan Ya. dalam hal ini karena kesulitan materi yang kita cari, Oke. jangan khawatir. Ya. Kita bisa pakai burung, mempergunakan burung yang materi menengah Ya. dengan cara di crossbreed. Tapi kita harus pelajari cara cross yang baik. Caranya? Cara cross yang baik itu adalah pejantannya, Ya. walaupun up, bagaimana harus merupakan burung pakem. Bicaranya jelas, kata-katanya jelas, semua harus unsur ada bunyinya modalnya ada. ya. Modalnya harus ngikutin pakem. Ya, mungkin kalah banyak di tengah, Oke. kurang ujung sedikit, Ya. depan kurang angkat, oke lah. Gak apa-apa ya. Tapi kalau untuk air suara Oke. atau latar, ini yang agak sulit karena ini bergantung kepada materi awal. Materi awal, betul-betul materi awal, karena ini Ya. bercampur. Ya. Bercampur. Bapaknya punya latar bagus, ibunya latarnya biasa saja, bercampurnya nanti seperti apa, itu Ya. yang sangat sulit diprediksi. Prediksi ya. Sangat sulit karena mereka bercampur betul-betul. Ya, ya. Untuk crossbreed ini pun kita melengkapi syarat utama. Burung Ya. lengkap, bicara jelas, semua unsur bunyi ada. Ya. Mungkin 1 atau 2 part di salah satu bibitnya ini Ya. berkurang. Kita pergunakan sistem plus minus, Kelebihan dan kekurangan. kelebihan dan kekurangan. Ya. Oke. Diharapkan Ya. itu akan keluar yang fluktuasinya tinggi, Ya. merupakan campuran dari kedua bibit ini, Ya. yang di crossbreed muncul anak yang betul-betul di luar ekspektasi. Oke. Nah, ini yang kita pakai. Ini sebagai modal. Ya. Nah, ini bisa dijadikan cara untuk kawan-kawan penggemar pemula, Ya. mungkin yang agak takut untuk perkutut-perkutut yang harganya sudah tinggi-tinggi, Ya. kita bisa mempergunakan yang kelas menengah. Dengan cara ya kita harus pelajari caranya crossbreed ini seperti apa. Iya, iya. Itu ilmu yang memang terus terang tidak mudah. Iya. Perlu Pengalaman jam terbang ya. Jam terbang Oke. betul-betul sangat dibutuhkan. Oke. Yang kemudian dari hasil crossbreed inilah
Betinanya seperti apa kita hitung suaranya, kita masukkan dalam statistik. Ya. Pejantannya juga kita masukkan ke dalam statistik. Ya. Kita adu, kita kombinasi, kemudian kita bisa prediksi arahnya kemana depannya. Kalau jantannya seperti ini, induknya seperti ini, sejeleknya apa, sebaiknya apa. Oke. Begitu juga tengahnya. Siap. Pejantannya mungkin tengahnya 6, 7, 8. Ya. Betinanya mungkin juga 5, 6, 7. Ya. Sebanyaknya, sekurangnya, kita dengan cara statistik bisa kita hitung. Ujungnya pun demikian. Ya. Sistemnya sama. Statistiknya induknya sekian, pejantannya sekian. Yang menengah mana, yang paling pendek mana, yang paling panjang apa? Nah gitu. Oke. Power itu harus kita hitung. Power juga diperhatikan ya. Power jelas, jelas diperhatikan. Dan air suara. Ya. Irama lagi adalah merupakan satu kesatuan yang betul-betul di ujung dari semuanya. Selain burung ujung memang kedengaran enak. Ya. Tapi gabungan irama ini yang saya sebut harmoni. Keserasian. Keserasian. Bunyi depan, tengah, ujung. Itu membuat burung walaupun ada kekurangannya tetap terdengar enak. Iya, siap. Nah gitu. Ya. Jadi kira-kira inilah hal yang saya jalankan. Saya mohon maaf, bukan saya bersikap sebagai orang yang penuh pengalaman, tidak. Tapi pinter gitu tidak. Tapi ini berbagi pengalaman dan apa yang sudah saya jalankan, Mas Bayu. Itu saya bagi, mudah-mudahan ada manfaat buat rekan-rekan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang niat untuk beternak secara serius, pelajari nomor 1 crossbreed. Crossbreed ya, oke. Terus? Kalau sudah crossbreednya dapat, ke line breed, itu sudah jauh lebih mudah. Iya. Jauh lebih mudah. Kita sudah ada dasar, terutama dasar materinya. Oke. Nah, seperti itu. Terus untuk ini Pak Denny, kembali ke